Apa kabar semua teman-teman, Sobat Nakes? Nama saya Rahmadin Ismail, saya editor in chief-nya Hello Sehat. Jadi Sehat Mindset ini adalah nanti akan jadi jaringannya Hello Sehat buat konten dari teman-teman semua, bila tadi teman-teman berkenan. Jadi tujuan akhirnya adalah kami ingin menyebarkan lebih banyak awareness dan edukasi kesehatan terhadap masyarakat. Relevan itu contohnya begini, kalau sekarang COVID ya, ada banyak sekali artikel soal COVID. Pertanyaannya, apa yang belum ditulis banyak orang kaitannya dengan COVID? Kita harus mengajukan lagi, ini angle-nya apa kalau bahasanya, pandangnya seperti apa. Yang kedua, seringkali yang relevan juga misalnya di parlemen sedang dibahas nih, ya kayak ganja sekarang. Kalau Bapak Ibu menulis tentang ganja, dan minggu-minggu ini atau hari minggu lalu gitu, menarik, menghindari plagiarisme ya caranya sebenarnya gampang sih. Tulislah ide itu dengan bahasa Anda sendiri. Kutip itu hanya data saja. Ya kan, data, angka, ya kan, baik kuantitatif maupun kualitatif. Sedikit berbicara tentang bagaimana kalau kita melihat secara langsung ya, publik itu di depan kita gitu ya, itu merasakan gimana gitu ya. Kalau misalnya mereka nguap mulu, ngantuk, kayak mau pulang gitu ya, gelisah, berisik. Kadang-kadang ya kita sering mendapatkan juga nih teman sejawat juga nih, ya mohon maaf senior gitu di depan kita, yang ngobrol. Kan keganggu tuh kita ya jadinya keadaan seperti itu. Tapi saya pikir memang ya kita ngomong aja terus ya, kalau enggak naikin volume suara kita gitu ya. Tapi jangan teriak gitu, jadi ya jangan seperti marah-marah gitu ya. Soal informasi yang panjang biasanya bisa diakalin dengan mungkin di awal itu menginformasikan yang general aja dulu. Ini sama aja kayak kita bikin kalimat gitu, atau kita kayak bikin tulisan. Di paragraf awal kita menyampaikan semua informasi secara general dulu, baru di slide berikutnya kita bisa bikin informasinya terpisah. Karena mau itu Instagram ataupun itu Facebook ataupun itu Twitter, kan itu semuanya bisa karusel ya, atau istilahnya kalau sekarang itu dikenal dengan microblogging, informasi yang pendek daripada tulisan yang ada di blog, kira-kira begitu. Sebenarnya nggak terlalu penting storyboard, lebih penting sebenarnya storyline aja. Jadi kita ngebayangin struktur ceritanya seperti apa, mana itu tadi ya, hooknya apa, problemnya apa, solusinya apa. Sama kita udah ngebayangin tuh kira-kira shortlistnya apa aja yang dibutuhkan, itu bantu banget sih Mbak bikin storyline di awal. Jadi kita nggak kemana-mana tuh, bener. Terus angle-nya apa kita tentukan dari awal, terus susun shortlistnya seperti apa, tetap di track gitu, nggak kemana-mana. Kalau how to find trend, ini karena konteksnya sosial media aja, sebetulnya banyak banget. Jadi pertama yang bisa aku saranin itu, dan aku rasa mungkin Hello Sehat juga banyak ngelihat dari sini, semua yang backgroundnya media, Google Trend. Google Trend itu jujur menurutku malah lumayan jauh sama Twitter. Tapi Google Trend itu sebetulnya kan dia ngelisting apa yang memang ada di Google, dan Google kan banyak kan artikel, terus ya paling banyak sih sebetulnya dari media ya. Kedua, kalau mau lihat trend juga, walaupun ini sedikit capek dan sebetulnya sudah terwakili sama Google Trend, coba lihat apa yang mainstream media dan lifestyle media. Jadi kalau tanggapan saya sendiri terkait self-influencer ini sudah sesuai ekspektasi banget. Ekspektasi saya setelah membaca rundown yang dikirimkan oleh Mbak Hesti, itu
wah ini cocok banget nih sama yang saya cari, karena saya punya beberapa passion di situ, dan kebetulan kan seperti yang saya ikutkan kemarin, itu saya kan bilang beberapa kali bahwa saya itu tergabung dalam suatu penerangan organisasi, jadi saya cukup lumayan berkecimpung dalam hal-hal infografis, kemudian editing video, kemudian saya sendiri juga tergabung dalam content writer beberapa platform gitu. Kalau dari kegiatan ini yang pertama pasti punya pengalaman yang baru ya, pengalaman dari segi keilmuan dan juga skill, walaupun mungkin sebelumnya saya juga pengguna sosial media dan juga sering memberikan informasi lewat sosial media, namun mungkin sebelumnya belum terarah. Nah mungkin dengan kegiatan dari Sehatfluencer ini kita lebih diarahkan lagi, kemudian lebih tertata rapi lagi, sehingga informasi yang kita berikan itu bisa diterima oleh masyarakat dan langsung bisa dipahami seperti itu. Harapannya untuk Sehat Influencer semoga bisa terus diadakan secara berkala. Jadi nggak cuman ini pertama kali kan ya, jadi bisa diadakan kayak mungkin setiap 6 bulan sekali atau setiap tahun, terus bisa diadakan secara offline, jadi kita bisa kumpul gitu kan. Itu kan kalau acara bootcamp itu kayak mungkin lebih seru gitu kalau diadakan secara offline.